Halo guys, selamat datang di Lensa Jinju. Hari ini sesuai di judul, kalian penasaran banget gak sih dengan apa sih saseng? Terus modelan apa yang bisa dibilang itu tuh saseng apa bukan? Dan kalian termasuk saseng atau cuman fans? Di video kali ini aku bakal bahas sejarah kenapa nih orang bisa bilang saseng. Dan saseng itu apa sih emang maknanya? Jadi saseng adalah istilah dalam bahasa Korea yang merujuk pada penggemar yang terobsesi secara berlebihan dan terlibat dalam perilaku menguntit atau stalking serta mengganggu privasi nih, terutama terhadap idol K-pop atau public figure lainnya. Nah, istilah asal muasal kata saseng itu tuh dari bahasa Korea, sa senghwal, yang mana sa itu artinya pribadi atau privasi dan senghwal itu artinya kehidupan. Jadi kayak kehidupan pribadi atau penggemar yang terobsesi pada kehidupan pribadi seorang idol. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian ciri-ciri dan tindakan apa aja sih nih sampai nih si oknum bisa dibilang saseng karena udah melampaui batas-batas dukungan penggemar yang normal dan seringkali ini ilegal. Nih yang pertama ya, udah pasti nih stalking atau menguntit, mengikuti idolanya ini sampai ke kediaman pribadinya, asramanya, hotel, atau jadwal pribadi mereka secara terus-menerus. Sebenarnya kalau jadwal pribadi selagi itu masih konser, datang-datang ke tempat konser, ikut acara fan meet dan lain-lain itu masih normal banget. Tapi yang jadi concernnya itu tuh melewati itu. Lanjut yang kedua itu melanggar privasi. Mulai dari mendapatkan dan menyebarkan informasi pribadi kayak nomor telepon, detail penerbangan, atau alamat rumah. Yang mana itu seringkali melalui cara-cara ilegal nih guys. Misalnya membeli data dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh ya, aku kerja di provider dan aku pasti tahu nih ini nomor ini dan aku menjual itu, padahal kan kita nggak boleh ya. Jadi yang udah oknumnya ini salah, yang membeli juga salah. Lanjut yang ketiga itu pelecehan fisik, mencoba menyentuh atau berinteraksi secara fisik dengan idola dengan cara yang nggak pantas dan agresif. Iya kan? Aduh, aku nggak ngerti deh. Menurut kalian gimana? Sentuhan fisik yang berlebihan oke nggak menurut kalian? Lanjut, ini perilaku intrusif. Perilaku ini tuh seperti menyelinap masuk ke ruang pribadi, kayak apartemen atau ruang tunggu, dan bahkan mencuri barang-barang pribadi idola. Selanjutnya, kontak yang berlebihan. Maksud dari kontak berlebihan itu, lakukan ratusan panggilan tidak diundang atau mengirim pesan terus-menerus. Ini terkadang ya berisi konten cabul ke nomor telepon pribadi idola. Perilaku-perilaku para saseng ini nih sangat dikecam oleh para penggemar dan perusahaan manajemen karena merupakan bentuk pelecehan dan mengancam keselamatan mental serta fisik para idol. Agensi K-pop sering mengeluarkan peringatan dan mengambil tindakan hukum terhadap saseng untuk melindungi artis mereka. Fenomena saseng atau penggemar yang terobsesi yang melanggar privasi ini nih diperkirakan mulai muncul dan menjadi masalah yang signifikan di Korea Selatan sejak era K-pop generasi pertama, which is itu sekitar tahun 1990-an. Nih ya, aku kasih tahu poin-poin penting mengenai awal mula kemunculan saseng. Dari era generasi pertama di tahun 1990-an, meskipun ya memang belum ada sumber yang secara pasti nih menyebutkan kapan sih istilah saseng ini mulai digunakan. Nah, berbagai laporan menyebutkan bahwa perilaku menguntit yang ekstrim ini udah mulai terlihat pada era itu, 90-an. Seiring dengan munculnya grup idol K-pop populer generasi pertama kayak HOT, Hot tuh, Sex Guys, dan SES. Sejak era tersebut, banyak insiden serius yang melibatkan saseng nih mulai terungkap tuh satu-satu. Termasuk nih kasus kecelakaan mobil yang dialami oleh anggota grup idol karena dikejar-kejar oleh taksi yang ditumpangi sama saseng. Dan ini menurut aku udah paling mengerikan ya, saseng taksi. Alih-alih sekedar menguntit ya, saseng memiliki sistem yang terorganisir untuk mengejar idola mereka. Insiden yang paling parah nih yang sering dilaporkan adanya insiden kecelakaan mobil yang melibatkan para idol. Contoh kasusnya yang dialami anggota Super Junior di masa lalu. Ada yang inget gak? Itu tuh disebabkan oleh pengejaran yang gila-gilaan dari taksi-taksi ini. Para saseng bahkan pernah meminta supir taksi nih sengaja menabrak mobil idol mereka agar idol mereka itu tuh keluar dan mereka tuh bisa ngobrol, berinteraksi. Ini kacau banget sih. Setelah kejadian itu ya, bukannya membaik nih, tapi berevolusi guys. Dari pengejaran fisik sampai ke ancaman digital. Saseng digital ini sering
banget beroperasi dalam jaringan rahasia untuk memperjualbelikan data sensitif. Yang pertama, nomor telepon pribadi. Selain dibeli dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan diperjualbelikan, nggak cuma sampai situ. Itu nomor telepon ya digunakan untuk menelpon idolanya tuh tanpa henti. Terutama pada saat idol sedang live streaming. Kalian sering notice gak sih? Beberapa kali idol kalian itu lagi live streaming, HP-nya tuh bunyi terus. Itu tuh perilaku saseng. Nggak cuma teleponin, tapi mengirimi pesan yang nggak senonoh dan bahkan bisa mengancam. Selanjutnya nggak cuma nomor telepon, tapi detail penerbangan mereka. Karena kan biasanya idol-idol itu kan nggak cuma di Korea Selatan, di Seoul aja nih. Mereka bisa aja keluar kota ataupun keluar negeri, dan data penerbangan mereka itu diperjualbelikan, guys. Jadi mereka membeli informasi dari oknum nih di bandara atau maskapai. Mereka tahu nomor kursinya berapa, terminal berapa, gate berapa. Supaya apa? Ini memungkinkan mereka untuk membeli tiket tepat di samping para idol mereka, atau bahkan menukar kursi agar mereka bisa berada di dekat idola mereka saat di pesawat. Ya walaupun misalnya samping-sampingnya timnya nih, tapi entah itu di depan, entah itu di belakang, pokoknya yang deket banget. Sama nggak? Akibat dari ini semua, pasti dong para idol ini mengalami tekanan emosional yang tak terhindarkan. Ya dari ancaman saseng ini, jadi akhirnya memaksa nih banyak para idol untuk secara langsung angkat bicara, mengungkapkan keputusasaan dan juga ketakutan mereka. Oke, sekarang aku mau ngebahas reaksi para idol tentang saseng ini. Yang pertama tuh pas panggilan langsung saat live nih. Beberapa idol seperti anggota BTS, NCT, dan juga EXO itu terpaksa kan menampilkan panggilan telepon masuk dari para saseng saat mereka itu sedang live. Ya ini mereka lakukan sebagai bukti konkret atas gangguan yang mereka hadapi. Yang kedua, idol berbicara terang-terangan. Jadi banyak banget para idol yang biasanya sangat berhati-hati dalam berkomunikasi, kini secara terbuka memohon kepada saseng untuk berhenti dan mengakui bahwa mereka tuh merasa takut dan tidak bisa beristirahat akibat perilaku para saseng ini. Yang mereka akhirnya trauma dong, dan cerita-cerita trauma ini yang menunjukkan sisi yang rapuh dong dari para idol K-pop ini. Mereka menjadi cemas saat berada di keramaian, takut kalau berpergian, dan bahkan sulit tidur karena merasa terus diawasi. Ia melihat tingkat kekerasan dan pelanggaran yang semakin parah. Akhirnya pemerintah Korea Selatan dan juga agensi-agensi mulai bertindak lebih keras lagi. Jadi udah ada nih guys penerapan undang-undang anti-stalking. Korea Selatan telah memperkuat undang-undang anti-stalking yang memungkinkan polisi untuk memproses perilaku saseng sebagai tindak pidana, bukan hanya pelanggaran ringan. Pelanggaran kini berpotensi menghadapi hukuman penjara dan denda yang besar. Agensi besar seperti HYBE, SM Entertainment, JYP kini secara rutin mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas nih, perdata maupun pidana, tanpa keringanan apapun. Jadi nol toleransi. Susah untuk menjamin keselamatan para idol. Dan sekarang aku mau bahas sisi ironisnya, karena saseng adalah populasi yang diakui guys. Meskipun perilaku saseng ini adalah tindakan yang kriminal, keberadaan mereka di Korea Selatan memiliki sifat yang ironis, karena bukan sekedar stalker, melainkan kelompok. Di Korea ini istilah saseng yang secara harafiah berartikan kehidupan pribadi adalah kategori yang diakui. Manajer hiburan bahkan memiliki perkiraan kasar tentang jumlah saseng yang aktif mengikuti idola mereka, sekitar 100 orang per hari, dan bahkan mereka tahu siapa mereka. Beberapa saseng merasa puas ketika agensi atau idola secara terbuka mengecam tindakan mereka. Ini ironis banget. Jadi bukannya takut akan udah peduli ya agensi sama pemerintahan Korea, kita kayaknya harus mundur deh, harus jangan kayak gini deh, kita harus menahan ini tindakan yang gak bener. Enggak, mereka justru lebih senang saat mereka tuh ditanggapi. Karena bagi mereka ya, dikecam secara publik oleh idol favorit mereka adalah bentuk pengakuan yang membedakan mereka dari penggemar biasa. Maksudnya kayak, lo luar biasa gitu? Kagak. Stres, ini ironis banget. Ini tuh memperkuat ilusi hubungan yang mereka fantasikan. Dan sekarang aku mau bahas ini kasus paling ekstrim yang menurut aku paling menyedihkan, supaya kalian tahu nih kengerian perilaku para saseng ini. Kita lihat nih ya beberapa kasus unik yang menunjukkan tingkat fanatisme yang gak waras menurut gue. Ini kasus yang dialami sama EXO, yaitu percobaan penculikan saseng dengan menyewa van. Iya, mobil gede tuh yang warna hitam yang biasanya tuh berisikan para idol
tuh. Para Saseng ini nyewa fan itu yang identik guys, persis banget sama fannya EXO. Dan mereka memarkirnya di tempat penjemputan resmi setelah jadwal para EXO. Di sini manajer EXO yang mencurigai adanya keanehan. Ada yang aneh nih kayaknya. Sehingga dari kecurigaan itu para anggota alhamdulillah ya berhasil diselamatkan beberapa detik sebelum mereka tuh masuk ke mobil sewaan Saseng tersebut. Ini sempat viral banget. Kalian tahu gak sih kasus ini? Apalagi para EXO-L pasti kalian tahu kan. Bayangin itu kalau nggak manajernya ngeh ya. Ada apa nih, kayaknya ada yang mencurigakan dari mobil ini nih. Mereka masuk dibawa sama amit-amit coy. Amit-amit. Lanjut ke kasusnya Taeyeon 2PM. Jadi Taeyeon ini menerima surat tulisan tangan yang menggunakan darah menstruasi sebagai tintanya. Isi surat tersebut tuh berisi klaim obsesif mereka tentang kepemilikan, kayak aku tuh milikmu. Paham gak sih? Bingung banget gak sih sama perilaku ini? Kok kepikiran ya menggunakan darah menstruasinya untuk tinta dan dikirimin ke artis kalian? Lanjut ke kasusnya Rain dan Kim Tae-hee. Jadi para stalker ini nih menguntit rumah pasangan selebriti papan atas secara rutin dan mereka itu mendapatkan teror secara fisik. Para Saseng tuh berulang kali guys masuk ke kompleks rumah mereka dan membunyikan bel di malam hari, yang akhirnya memaksa idol ini melaporkan kasus tersebut ya ke polisi. Iya dong, gue pernah sih pas kecil tuh siang-siang ya, siang bolong, gue sama temen-temen gue suka ngebel rumah orang, tit gitu, terus gue kabur. Itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan ya guys ya. Karena abis itu gue ketahuan dan gue diomelin. Ya maksudnya ini aja siang-siang dan masih kecil. Ini udah gede lu datang ke komplek orang malam-malam, lu tekan bel terus-terusan. Gue cuma sekali tapi minggu depannya lagi sih. Cuma maksudnya pokoknya salah. Jangan diikutin ya guys ya, ini salah banget. Lanjut ke kasusnya Jaejung. Jadi anggota JYG pernah mengalami kecelakaan mobil yang akhirnya ngebuat si Jaejung ini nih terluka parah. Karena apa ya? Karena mereka dikejar oleh Saseng yang mengemudi dengan cara agresif. Bahkan mereka pernah menguntit sampai ke rumah dan celana dalamnya itu dicuri guys. Gue gak ngerti penjara gak sih orang-orang kayak gini, sumpah. Justru tapi kayak yang bikin anehnya adalah mereka makin seneng, makin dinotis, mereka makin seneng, makin diancam, mereka makin seneng. Stres gue baca berita ini. Lanjut, ini gue tahu banget kasus ini. Ini kasusnya Jungkook BTS guys. Gue ngerti fans BTS tuh banyak banget. Mungkin lo pengen terlihat gitu ya, jadi dengan cara lo mengirim makan. Tapi mohon maaf banget nih, ini si Saseng nih berulang kali mengirimkan delivery food yang tidak dipesan ke rumahnya. Jadi terus-terusan datang guys, gak cuma sekali. Ya mungkin fans yang berbeda, tapi maksudnya kayak ratusan fans ngirim makanan. Berarti kan alamatnya Jungkook ini kan udah kesebar juga. Terus ini berlebihan banget sih guys, ya Allah. Gue stres sendiri. Ini parahnya sama kayak lu mencetin bel ke rumahnya Jaejung itu. Cuma bedanya tuh para Saseng kan yang langsung mencet tombol si bel ini nih. Nah kalau delivery food, gue tuh selalu delivery food di Korea. Dan pasti delivery food itu kan ngetok-ngetok atau ngebel, tergantung notesnya kalian. Mau emang taruh depan pintu langsung teken bel aja, atau nunggu si pembeli ini keluar pintu dulu, ngasih langsung. Apa? Nggak spam bel tuh. Orang Korea ini makanan nih, woi. Ya oke lah ditinggal, tapi kan di bel juga. Nah ini berulang kali pesanan itu berulang kali berarti bel itu bunyi. Apa nggak mengganggu abang Jungkook kita? Dan Jungkook juga itu mengeluarkan peringatan keras secara terbuka. Cuma gue nggak tahu nih ya. Tapi bisa jadi para Saseng malah seneng ya. Di notice berarti kelakuan kita. Itu sakit banget sih, sakit banget. Karena perilaku para Saseng ini akhirnya menimbulkan dampak jangka panjang pada para idol karena melampaui ketidaknyamanan. Iya dong, kejadian itu kan meninggalkan luka psikologis yang serius. Terus apalagi kesehatan mental, pengawasan 24/7 yang ekstrim ini ya, yang mana nih para idol kan diperkirakan diikuti rata-rata oleh 100 Saseng aktif per harinya. Itu menciptakan rasa cemas, paranoid, dan dipersonalisasi atau merasa diri tidak nyata yang parah, yang berujung pada masalah kesehatan mental kayak gangguan tidur, kecemasan sosial, dan juga trauma. Gimana guys? Cerita ini udah dar-der-dor belum? Gue sih stres ya bacanya ya. Dan stres juga menyampaikannya karena gak kebayang gitu loh. Ini tuh masih terjadi terus-menerus sampai detik ini. Walaupun udah ada peringatan, walaupun udah ada undang-undang yang keras kalau ini tuh tindak pidana, bukan cuma soal pelanggaran doang. Dan menurut kalian termasuk Saseng atau fans biasa atau fans berat? Coba komen. Sebelum gue tutup video ini, gue mau bawain berita news of the week
Ya yang seperti biasa kan, Leju ini sebenarnya kan berita-berita yang hot nih. Makanya gue selipin di video kali ini. Jadi acara tahunan W Korea Love Your W telah digelar pada 15 Oktober kemarin. Nah ini menandai 20 kalinya acara itu digelar sejak tahun 2006. Dengan tujuan apa? Untuk menaikkan awareness mengenai kanker payudara. Tapi campaign Love Your W ke-20 ini malah mendapat kritik dari netizen setelah acara itu tuh dinilai hanya untuk ngumpul-ngumpul aja dan party para artis tanpa ada pembahasan tentang ya kanker payudaranya. Postingan di sosial media W Korea juga hanya berfokus pada brand dan artis-artis yang hadir. Warna pink yang biasanya digunakan untuk dress code campaign awareness ini tentang kanker payudara itu juga sama sekali nggak terlihat di acara itu. Ini dilansir dari website resmi W Korea. Campaign itu telah mengumpulkan total 1,1 miliar won selama campaign berjalan 20 tahun ini dan untuk didonasikan ke Yayasan Pencegah Kanker Korea. Jadi menurut kalian kayak gimana? Apakah dengan adanya perubahan campaign ini berpengaruh kepada awareness-nya mengenai kanker payudara? Coba kita diskusi di bawah yuk. Kira-kira minggu depan bahas apa lagi ya? Dan ada berita terbaru apa lagi ya?